luka di masa lalu. Oke? Siap untuk mulai kita masuk ke materinya? Kalau misal siap, Bunda-bunda ketik siap. Oke? Astri dari Tangsel. Oke. Putri dari Bandung Selatan. Halo Putri. Ya, dari Bandung. Saya di Setiabudi Putri. Oke, udah siap semua ya? Siap. Kita akan mulai coba materinya ya. Kita akan coba share. Oke, saya akan coba share. Recording in progress. Kita akan mulai materinya. Oke. Let's talk about bangkit dari luka batin akibat perselingkuhan. Ini khusus ya untuk para bunda, ya, for woman. Nah, kesalahan banyak istri di luar sana itu adalah mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit masalah, mengungkit kejadian perselingkuhan suami, menyalahkan suaminya, menyalahkan pelakornya, menyalahkan keadaan, ya. Kepo sama isi HP suaminya mungkin, ya, sudah berdoa nih, tapi rasanya belum bisa ikhlas sampai sekarang. Sulit untuk bisa menerima dan berharap suaminya berubah. Kira-kira siapa yang Bunda-bunda siapa yang seperti ini, yang ngerasain seperti ini? Coba, yang ngungkit-ngungkit masalah, ya, yang menyalahkan suami, coba share di kolom komentar. Saya coach gitu loh, coba. Siapa yang seperti ini kira-kira? Ya, siapa yang mengalami seperti ini? Ya, sulit banget nih suaminya untuk berubah. Ya, nyalain keadaan, nyalain pelakor. Siapa yang ngerasain seperti ini? Sayang banget katanya. Saya banget ya. Siapa nih? Oke. Okay. Bunda Arya saya masih coach katanya. Oke, kepo sama isi HP-nya betul. Ya. Putri saya katanya. Oke, baik. Ya. Oke, sebelumnya Bunda, kita akan mulai dan izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Aldi Wong Aksan, saya seorang life coach sekaligus profesional hipnoterapi. Lebih dari 1.000 perempuan sudah saya bantu untuk bisa bangkit dan sembuh dari luka batin akibat perselingkuhan. Dan saya juga sudah sertifikasi sebagai seorang coach di Asosiasi Mary Riana, dan saya juga sertifikasi sebagai seorang hipnoterapi, ya. Dan saya punya visi Bunda dalam hidup saya, ya. Saya pengen membantu 1 juta perempuan, ya, untuk bisa move on dari luka batin, dari trauma, ya. Trauma apa? Trauma karena diselingkuhi. Ya, karena saya percaya, ya, ketika saya bisa membantu 1 juta perempuan untuk bisa move on dari luka batinnya, dari traumanya, maka ini akan menciptakan Indonesia negara yang lebih bahagia, ya. Karena saya percaya begini Bunda ya, saya percaya bahwa seorang ibu itu adalah jantung dalam rumah, ya. Kalau seorang ibunya bahagia dalam rumah, saya yakin seisi rumah ikut bahagia, ya. Tapi kalau seorang ibu, ya, tapi kalau seorang ibu dalam satu rumah itu dia nggak bahagia, dia marah-marah terus, dia stres, dia capek dengan isi rumah, ya, keadaan pernikahan, saya yakin seisi rumah juga akhirnya ikut nggak bahagia, ikut ngerasain stres. Ya, Bunda jadi marah-marah. Ya, kalau Bunda marah-marah kayak gini, Bunda akhirnya emosinya nggak stabil. Kalau nggak stabil, akhirnya Bunda gampang marah-marah. Yang jadi korban pasti anak-anak. Bener nggak kira-kira Bunda? Coba saya tanya, bener nggak seperti itu? Ya, bener banget ya. Iya, gitu loh. Ya, jadi pada saat saya bisa membantu seorang ibu dalam rumah, dia lebih tenang, dia lebih happy, dia bisa fokus sama anak-anak, itu akan bisa menciptakan kebahagiaan yang luar biasa untuk dalam satu rumah. Ya, jadi itu adalah hal kecil, hal besar yang saya akan mau bangun untuk Indonesia, ya. Dan ini sertifikasi saya sebagai seorang coach, ya. Dan ini adalah sertifikasi saya sebagai seorang profesional hipnoterapi, ya, Bunda-bunda. Dan untuk kita bisa bangkit dari luka batin ini, ya, ada beberapa fase yang Bunda harus lewati dahulu, ya.
Nah, fase ini, Bunda, ya, semua orang yang mengalami perselingkuhan pasti melewati ini, ya, ya, oke. Jadi, apa aja nih fase yang harus Bunda lewati? Oke, Bunda perhatikan baik-baik, ya. Ini kita akan sudah masuk ke dalam materi, ya. Saya pengen Bunda fokus beberapa menit ke depan, ya. Karena ketika kita memahami ini, kita akan jauh lebih tahu apa yang harus kita lakukan nantinya. Oke? Siap, Bunda? Kalau misal Bunda siap, ketik siap di kolom komentar, ya. Saya akan paparkan semuanya. Oke? Arnia siap. Oke. Bunda Arnia, oke. Bunda Enda siap. Oke. Bunda Rahma, Bunda Widya, Bunda Ana Riau. Oke. Siapa lagi kira-kira? Ayo, siapa lagi? Bunda Asri, Bunda Umu, ya. Oke. Siap, siap, siap. Oke, baik. Ya. Kita yang pertama nih. Ya, fase pertama. Oke, kita akan mulai nih. Ya, kita fokus lagi bunda-bunda ke sini, ya. Jangan pada chat dulu, kita fokus dulu ke sini. Ya, fase pertama yang Bunda lewati pada saat suami Bunda selingkuh yaitu perasaan syok atau kaget. Nah, fase pertama ini Bunda akhirnya kaget melihat kenyataan pahit bahwa selama ini suami yang Bunda percaya bertahun-tahun dia telah berselingkuh. Ah, ya makanya Bunda ya, saya mau cerita sedikit ya Bunda ya. Jadi ini ada beberapa pengalaman dari klien saya ya, yang dia mengalami luka batin ya, dia nggak bakal nyangka ya suaminya bisa apa namanya bisa berselingkuh ya, karena dia menganggap selama ini yang orang dia percaya selama ini bertahun-tahun suaminya dia family man ya, dia anggap baik semuanya, kita percaya dia LDR gitu kan ya, tapi pada saat ketahuan itu momennya benar-benar nggak ada sesuatu hal yang apa ya, pokoknya mengalir aja lah ya. Intinya Tuhan itu menuntun klien saya ini membuka ya bahwa suaminya itu selingkuh ya, apalagi udah sampai punya anak, udah menikah ya. Nah, pada saat ketahuan selingkuh itu ya, itu sekujur tubuh itu gemeter Bunda ya, nge-freeze ya, gak nyangka gitu ya, kayak marah yang apa ya, kayak mendidih lah sampai ke ubun-ubun Bunda ya. Nah, itu sesuatu hal yang pertama kali ya yang klien saya ini rasain. Nah, momen seperti ini ya, Bunda pernah nggak ngerasain? Yuk, saya pengen tahu dong, di sini siapa yang momen pertama kali yang akhirnya Bunda syok? Siapa nih? Ya, coba share di kolom komentar saya, Coach. Ya, semakin kita banyak interaksi, semakin kita banyak kenal, semakin kita mau bangkit, Bunda-bunda. Ya, saya mau tahu nih. Ya, siapa yang baru pertama kali? Ya, bukan pertama kali sebenarnya. Pada saat ketahuan nih, suaminya selingkuh, akhirnya Bunda syok. Ya, siapa nih? Ya, Bunda Erik. Ya, siapa lagi nih? Ya, saya coach gemeteran parah sampai kayak iya. Ah ini nih, betul betul Bunda Putri. Ya, Bunda Endah. Ya, betul. Berasa nyawa melayang apa nih? Dari badan saya berkali-kali dan selalu tremor ya, benar. Ya. Jadi kayak gemeteran. Ya. Saya sudah 3 kali katanya. Oke, ya. Jadi itu benar nyata itu adalah sebuah respon. Ya, betul sampai tremor seperti itu Bunda ya. Kalau sudah di titik itu, ya, betul, ya, kayak dunia mau runtuh. Saya juga dan sesak rasanya mau bernapas saya. Benar, benar. Nah, oke. Perhatiin baik-baik Bunda. Pada saat shock itu, nafas Bunda itu akhirnya nggak teratur. Maksudnya nggak teratur itu akhirnya sulit untuk bernapas. Sesek rasanya. Ah, itu ada trauma, ya. Trauma di mana nafas ini akhirnya apa istilahnya tidak bisa bernapas dengan normal gitu loh, ya. Nah, ketika tidak bernapas dengan normal ini yang mengakibatkan kita akhirnya sesak, kita akhirnya ngerasa pusing, ya. Betul, ya. Karena itu adalah respon tubuh kita yang sangat amat kaget,
ya, yang nggak bakal nyangka ya. Saya yakin bunda-bunda di sini, ya 58 orang ya, nggak ada yang bisa nerima seutuhnya. Ya istilahnya menerima seutuhnya suaminya baik-baik aja tuh nggak ada kayaknya. Ya, oke. Oke, kita akan balik lagi ya bunda ya, ke materi yang kedua yang ini fase pertama adalah kita shock. Ya, oke, perhatiin baik-baik. Fase yang kedua, yaitu adalah marah dan ada rasa kecewa. Fase di mana bunda marah sekali karena semua kenyataan bahwa suami bunda selingkuh itu benar adanya. Ya, di sini bunda merasa sakit hati dan bunda merasa hancur. Ya, bahwa orang yang bunda percaya bertahun-tahun telah berkhianat. Oke, ya. Akhirnya pada saat bunda ini sudah ketahuan nih ya suaminya selingkuh, bunda akhirnya gemeteran, ya bener nggak nih ya suami ini selingkuh, ternyata bener. Akhirnya di situ marah, disitulah terjadi pertengkaran yang sangat hebat dengan suami ya. Biasanya pertengkaran seperti ini banyak ya bunda, ada yang ada tipe dua lah ya. Ada yang mungkin suami istrinya diam-diam aja ya, istri mah cuman bisa menangis, cuman bisa berdoa, ya kan ya. Ya, tapi marah sekali, kekecewaan yang sangat mendalam, dia nggak bisa berkata-kata lagi ya. Tiap hari, tiap malam dia hanya membayangkan luka dan trauma itu ya. Tiap malam mau tidur berat sekali, kebayang lagi. Oke. Dan itu membuat bunda akhirnya apa? Capek. Oke. Itu yang sering terjadi ya. Ada juga ya tipe yang istri yang mungkin karena ketahuan selingkuh akhirnya meledak ya. Meledak ya, bunda akhirnya apa? Ya, cerita-cerita ke orang ya. Ada yang cerita ke mama mertuanya ya. Jadi karena saking nggak kuatnya ya, ada yang seperti itu. Oke, nah itu adalah fase yang kedua. Nah, fase yang kedua ini akhirnya apa? Muncul adanya luka batin, munculnya perasaan dendam, marah, sedih di sini, munculnya rasa cemas yang berlebihan. Oke, kira-kira sampai sini siapa yang seperti ini nih ya? Boleh share di kolom komentar saya coach gitu loh ya. Siapa yang mengalami seperti ini bunda Ika ya? Bahaya saya coach katanya. Oke, saya bunda Titin. Oke, siapa nih? Rizka. Saya coach. Ini Redmi belum ganti namanya. Saya coach bunda Arnia Yowan, bunda Amina, bunda Enda, bunda Rahma, bunda Widya. Oke ya, saya terluka batin sekali ya gitu loh bunda Amina. Oke ya. Nah di momen ini ya, oke, ini ya yang bunda rasain yang sekarang ya. Saya sedang mengalami sekarang. Oke. Ya, saya coach katanya. Oke. Oke, perhatiin baik-baik. Sekarang, fase yang ketiga adalah munculnya pikiran negatif. Ya. Oke. Ya. Munculnya pikiran negatif yang mengganggu aktivitas bunda, ya. Pada saat bunda mungkin lagi nyetrika, ya, lagi nyuci baju, keinget lagi. Aduh, bayangan luka itu. Ya, sedih lagi, ya. Pada saat bunda lagi selesai aktivitas kerja, pulang kerja, bunda rileks sebentar, keinget lagi, nangis lagi. Ya, bunda akhirnya di momen ini nggak fokus. Ya, kerja jadi sering ngeblank. Ya, banyak yang sering bunda lupa gitu loh. Oke, lelah banget. Ya, karena pikiran ini muncul terus. Ya, bunda lagi nyantai dikit akhirnya keinget gitu loh. Oh, trauma itu, kecewa itu, dendam itu, marah lagi akhirnya. Ya, bunda lagi di jalan, bunda lagi nongkrong nih sama teman-teman, ya, lagi ngajar, ya, bunda lagi dinas mungkin, keinget lagi, ya, nafas tiba-tiba nggak beraturan, rasanya sesak kayak itu tuh, ya itu tuh. Akhirnya pikiran itu, trauma itu mengantui bunda, ya. Itu yang akhirnya apa? Membuat bunda lelah saat ini, ya. Betul, ya. Betul, ya. Ngelihat suami dikit aja langsung keinget lagi, aduh, trauma lagi,
Sampai Bunda nggak percaya lagi sama suami itu, ya. Kayak ngeliat suami itu udah bener-bener lelah. Ya, ya udah kayak bodo amat, udah capek gitu loh. Oke. Nah, oke. Sekarang ya, fase yang ketiga, tadi fase yang ketiga, sekarang fase yang keempat. Ya. Fase yang keempat adalah hubungan merasa stres. Ya, adalah Bunda merasa stres karena sering mengungkit kejadian-kejadian di masa lalu. Akhirnya diungkit terus. Ya. Suami baik dikit, suami ngasih makanan, wah ternyata kamu pernah ngasih ini ya ke pelakor. Ya, Bunda mau tidur bareng dengan suami, keinget lagi. Akhirnya Bunda nggak bisa melayani suami dengan baik. Ya, benci banget, betul. Ya, jadi kita tuh akhirnya ngelihat suami yang gitu-gitu aja, ya, kayak nggak ada rasa bersalah mungkin. Kita tuh makin benci, makin marah tiap hari, makin kayak gelisah, ya. Karena ada emosi yang nggak selesai, Bun. Karena ada masa apa? Emosi dendam, emosi marah yang memang belum selesai. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, akhirnya Bunda sering mengungkit kejadian di masa lalu, akhirnya komunikasi dengan suami itu, ya, komunikasi dengan suami itu akhirnya apa? Bunda nggak mendapatkan komunikasi yang baik dengan suami. Betul nggak kira-kira Bunda? Saya mau tanya. Ya, benar nggak Bunda? Ya, pada saat kejadiannya sudah sering seperti ini, sudah saling ngungkit, sudah saling nyerang, akhirnya apa? Bunda nggak dapet komunikasi yang baik dengan suami, nggak dapet. Ya, Bunda akhirnya ketemu sama suami itu apa? Ya udah marah-marah aja. Tiap hari Bunda marah-marah. Ya, betul. Betul, betul. Ya, jadi makin jauh, bener. Ya, saling treatment dan malas betul. Ya itu. Jengkel, betul. Ya, bener banget Bunda. Ya, oke. Ya, nah sekarang Bunda ya perhatiin baik-baik. Oke. Yang pada akhirnya ya, ini membuat luka pada hati dan pikiran Bunda. Oke. Nah, sekarang ya, Bunda ya, ini perhatiin baik-baik ya. Saya coba untuk stop share screen dulu ya. Saya pengen Bunda memperhatikan dulu ya. Saya akan share nanti, ini adalah sebuah structure emosi ya, yang pada akhirnya itu membuat Bunda bertahun-tahun nggak bisa lupa, nggak bisa sembuh. Ya, nah ketika Bunda memperhatikan ini, ya nanti saya akan gambarkan, nanti saya akan share. Ya, ketika Bunda bisa memperhatikan ini dengan fokus nih, ya, Bunda bisa pahami, ya. Saya yakin nanti akhirnya Bunda tahu apa yang harus Bunda lakukan, apa yang mesti harus Bunda lakukan untuk diri Bunda, ya. Karena emosi itu, ya, pada saat kita belum bisa menyelesaikan, emosi itu bakal terus ada, ya. Dan kalau emosinya masih ada, marahnya masih ada, keingetan itu pasti muncul, ya. Oke. Jadi saya pengen Bunda perhatikan baik-baik, oke. Nah, ini adalah structure emosi Bunda, ya. Ini adalah perjalanan untuk kita bisa pulih, ya. Oke. Ini perhatiin baik-baik Bunda, ya. Di sini, oke, perhatiin baik-baik Bunda. Di sini adalah emosi, ya, emosi Bunda yang tadi shock, ya. Ini saya ulang lagi, tapi Bunda harus paham dulu nih, ya. Ketika di sini Bunda akhirnya tahu nih, ya, suami selingkuh, Bunda shock, reaksinya bingung, gemeter, nggak percaya, ya, seperti rasanya seperti mimpi buruk, ya, emosinya turun pada saat ketahuan selingkuh, ya. Bener nggak ya dia punya perempuan lain? Bener nggak dia sudah punya anak lagi sama perempuan lain? Ya. Nah, begitu Bunda sudah di tahap denial, emosinya turun. Nah, di sini Bunda mulai emosinya marah. Muncul rasa kecewa, menjadi marah, menyalahkan, mengungkit, ya. Kadang juga Bunda menyalahkan diri sendiri, ya. Tapi akhirnya apa? Bunda marah-marah terus di sini, ya.
Nah, kalau sudah marah, emosinya turun. Ya, biasanya di jam-jam tidur nih. Ya, di jam-jam tidur akhirnya apa? Bunda cemas, galau, gelisah, ya overthinking, rasa panik yang nggak bisa Bunda kendalikan, ya deg-degan lagi, rasa sakit itu muncul lagi, ya. Nah, begitu sudah mau tidur lagi Bunda, ya muncul lagi traumanya. Ya, dan itu benar-benar apa ya? Melelahkan sekali. Bunda akhirnya sering sakit kepala mungkin, ya. Nah, itu karena ada muncul trauma bayangan itu, bayangan pengkhianatan itu, ya. Nah, kalau udah muncul bayangan itu berhari-hari, berbulan-bulan, ya, Bunda bakal kena yang namanya psikomatis atau dan depresi, ya. Jadi muncul gejala fisik yang sakit kepala, vertigo lah, dadanya sesak, jantungnya berdebar, mual, asam lambungnya naik, ya Bunda nggak fokus, makannya nggak karuan lah di sini lah, pokoknya benar-benar nggak tahu deh, ya benar-benar melelahkan lah. Siapa yang ngalami seperti ini coba, yang sudah di tahap itu, ya. Ya Bunda Adele, saya sampai stroke dan lari ke sakit jantung juga jadinya coach itu tuh, ya. Jadi ini bukan permasalahan yang sepele, Bunda-bunda. Ini permasalahan yang serius, ya, yang Bunda harus sadar betul, ya. Oke. Karena ya saya harus ngomong jujur, ya. Pada saat Bunda mengalami ini semua, ya, kenyataan pahitnya, ya, emosi ini muter-muter terus Bunda, ya. Pada saat akhirnya Bunda sakit kepala lagi, akhirnya muncul lagi bayangan traumanya, panik lagi, gelisah gitu kan, curiganya berlebihan, emosi lagi, ya, denial lagi, nggak percaya dengan suami, shock lagi ngeliat suami main HP, shock lagi ngeliat suami pulangnya telat, nggak ada kabar, ya, meninggalkan rumah, ya, nanti marah lagi, muncul lagi gelisahnya, ya, overthinkingnya, ya, bayangannya muncul lagi, depresi lagi, psikomatis lagi, dan ini bolak-balik aja bertahun-tahun. Tiap hari Bunda kayak gini nah. Ya, Bunda tiap hari kayak gini. Coba. Ya, betul nggak? Bunda lagi di dalam fase seperti ini. Muter-muter terus. Ya nanti marah lagi. Ya gelisah lagi, cemas, nanti muncul lagi traumanya. Sakit kepala lagi, asam lambungnya naik, turun lagi, bayangannya muncul. Udah ini bolak-balik aja. Itu yang buat Bunda akhirnya nggak sembuh. Betul nggak Bunda? Ya, siapa yang lagi di fase ini? Ya, oke, berat badannya turun, betul coach, muter-muter. Iya Bunda Sri, betul Bunda Sri. Ya, Bunda Ana Riau, saya lagi di fase ini coach. Betul katanya. Coba, siapa yang di fase ini? Ya, ini sangat melelahkan Bunda. Ya, betul nggak bisa. Jadi saya pengen, ya, saya pengen Bunda-bunda sadar hal ini. Ya, betul. Ya, banyak bunda-bunda yang mengalami fase seperti ini. Oke. Nah, dampak dari trauma, dampak dari luka batin akibat perselingkuhan itu adalah rasa kepercayaan yang rusak. Hilang kepercayaan sama suami itu Bunda udah nggak percaya lagi. Suami mau ngomong baik kayak apapun juga akhirnya apa? Bunda nggak percaya. Trust issue lah. Ya. Akhirnya ada rasa tidak aman dan khawatir. Ya. Curiganya berlebihan. Ya. Lalu sampai dampak kesehatan fisik. Ya, tadi migrain, insomnia, asam lambungnya naik, ya. Sampai Bunda, ya, kalau misal saya jujur, ya, itu sampai ada aksi nekat yang merugikan orang lain. Nah, ya, ini tahun lalu di 2024 orang Poluan bakar suaminya karena suaminya judi online dan selingkuh, ya, doyan main LC, ya, itu tuh, oke. Ya, kalau udah seperti itu Bunda,
Kalau Bunda terus-terusan berada di fase itu, ya, Bunda bakal di titik yang Bunda benar-benar benci banget, ya. Ini sama kasusnya salah satu polwan ini, ya Bunda ya, di tahun kemarin itu, ya dibakar suaminya. Oke, ini juga sama nih, ya. Jadi pelaku korban menjalani dengan sang suami selama 4 bulan. Padahal suami pelaku sudah memiliki 3 anaknya. Jadi suaminya selingkuh sama teman kerjanya, ya. Akhirnya ketahuan, ya dibunuhlah sama istrinya, ya. Ya ini juga sama, ya. Oke. Jadi kalau kita nggak nyelesain, ya, semua itu karena akibat luka batin yang tidak diselesaikan. Ada rasa dendam yang berkepanjangan, Bunda. Ya, oke, oke, ya. Jadi semua itu karena apa? Karena ada luka batin akibat yang tidak diselesaikan. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa bangkit? Oke, Bunda-bunda, ya, saya pengen luangkan waktunya beberapa menit aja untuk Bunda serius mau untuk bisa bangkit, ya. Mau pengen sembuh supaya Bunda nggak vertigo lagi, supaya Bunda nggak kambuh lagi, ya. Karena kalau misal Bunda keinget lagi tuh akhirnya apa? Marahnya ada, dendamnya ada gitu loh, ya. Dan itu nggak selesai-selesai, ya. Nah, saya mau Bunda-bunda di sini, ya, nyalain kameranya. Saya bakal jelasin bagaimana caranya untuk bisa bangkit, ya. Karena saya pengen Bunda serius dalam webinar ini, ya. Karena 80%, 70%, ya. Bunda harus tahu ya, 70% orang gila, ya, di RSJ, ya, 70% orang gila tuh di rumah sakit jiwa, itu mereka itu gila karena apa? Karena cinta, Bunda. Ya. Karena apa? Karena cinta yang ada rasa ketidakterimaan yang dia sedang alami. Ada rasa kecewaan yang mendalam. Ya. Makanya saya mau pada malam hari ini, yuk, Bunda mau serius bangkit, ya. Luangkan waktunya 5 menit aja untuk on kameranya, saya akan jelaskan, ya. Kasih saya waktu, ya, untuk jelaskan. Bunda persiapkan yang pakai kerudung, ya. Yang lagi makan aja Bunda, ya. Sama nih kayak Bunda Yan Berlianta nih, ya, makan aja nggak apa-apa Bunda ya. Ya. Oke. Saya pengen Bunda fokus, ya. Bunda Futeri, Bunda Erik, Bunda Enda, ya, Bunda Rizka, ya, Bunda Kartika, Bunda Senas, Bunda Rahma, Bunda Yesika, Bunda Rani, Bunda Umu Aisyah, ya, Bunda Yani nih, pengguna Zoom nih belum ganti namanya nih, ya. Oke, Bunda Desi, Bunda Eno, Bunda Silvi, ya, Budia, ya, Zen Mama, Bunda Ika, Bunda Lili Batiar, Tania, ya. Oke, ini ada dokter, ya, Haji Rahma, Bunda Susi, Asri, Bunda Herawati, Rizka, ya. Ya. Saya pengen semuanya Bunda on, ya. Kalau Bunda benar-benar serius mau bangkit, ya. Kalau Bunda benar-benar mau bangkit, ya, ya, saya akan jelaskan, tapi saya pengen Bunda benar-benar serius, ya. Saya pengen Bundanya untuk serius dulu, ya. Oke. Thank you Bunda Enda, Bunda Mei, ya, Bunda Zen, Bunda Ika. Oke. Ya. Ayo. Ya, Bunda Sri, thank you udah on kameranya. Ya, Bunda Prianti, thank you. Bunda Rahma, Bunda Erik, ayo, Baskoro, ya. Saya pengen Bundanya serius dulu, ya. Karena kita lagi menghadapi pernikahan, ya. Ini Bunda ya, saya harus ngomong jujur. Spesialis saya untuk fokus bantu bagaimana Bunda bisa bangkit dari luka batin akibat perselingkuhan, ya. Kita ngomongin bagaimana akhirnya Bunda bisa bangkit, ya. Mungkin di luar sana, kelas-kelas di sana, ya, fokus untuk pemulihan, fokus ini, tapi saya pengen Bunda harus aku secara sadar dulu pada malam hari ini, ya. Bunda Erik, oke, Bunda Adeline, thank you. Bunda Rizka, thank you sudah on kameranya. Bunda Titin, thank you. Bunda Sayida,
Oke, ini lagi senderan banget nih, kayaknya lagi nyantai banget ya Bunda ya. Oke, ya. Bunda Astri, thank you banget Bunda Astri udah on kameranya. Mulyati, Bunda Mulyati, thank you Bunda. Ya, thank you so much. Ya, ini masih ada bunda-bunda yang lain yang belum. Ayo, ya. Saya akan share ya bagaimana untuk Bunda bisa bangkit, ya. Karena soal bahagia, soal kita untuk bisa pulih, ya, itu adalah sebuah keputusan Bunda. Ya, kita mau pulih itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita nggak memutuskan untuk sembuh, mau sampai kapanpun kita juga akhirnya nggak bisa sembuh. Ya, oke. Jadi sebuah niat dan tekad itu harus ada dalam diri kita. Ya, kita memulai pernikahan itu kan kita janji dengan Tuhan. Ya, kita janji sama Tuhan ya untuk dengan suami untuk menghadapi semua badai, tapi kenyataannya apa? Bunda diselingkuhi, Bunda dikecewakan. Ya, kita harus punya niat yang kuat untuk kita bisa pulih, apalagi ada senyumnya anak-anak, ya. Apalagi ada senyumnya anak-anak yang menanti Bunda untuk bisa sembuh, untuk bisa sehat, ya. Kalau seorang ibunya nggak sehat, ya, ya, Bunda akhirnya marah-marah terus, capek sama anak-anak, ya. Jadi saya pengen pada malam hari ini, ya, kita niatkan untuk kita bisa bangkit, untuk bisa pulih, ya. Semua keputusan itu ada sama Bunda, seorang ibunya yang mau sehat dulu. Oke? Kalau misal Bunda sudah siap, saya akan masuk materinya, ya. Dan kalau misal Bunda mau bener-bener nih, ya, ketik siap di kolom komentar Bunda. Ya. Boleh share chat di kolom komentar siap, siap, siap. Saya akan share. Oke. Oke, thank you, thank you, thank you. Oh, banyak banget. Thank you so much. Oke. Siap. Oke. Coach, bagaimana nih caranya untuk kita bisa bangkit? Oke, Bunda. Ya, yang pertama, ya. Oke. Saya pengen Bunda-bunda di sini. Oke, thank you. Thank you Bunda yang sudah ketik siap. Thank you so much. Oke, sekarang kita fokus dulu ke sini. Oke. Kita fokus dulu ke sini, ya. Oke. Untuk kita bisa bangkit Bunda, ya. Ya. Saya mau jelaskan dulu. Ada 3 tipe orang. Oke. Tipe orang yang pertama itu adalah orang-orang yang skeptis. Ah, coach, kalau kayak gini mah saya udah tahu. Oh, kalau kayak gini mah saya udah paham gitu loh. Ya. Nah, orang-orang kayak gini itu dia punya rasa tidak terima yang luar biasa. Dia ada luka. Akhirnya dia menggampangkan semuanya. Oke? Nah, ini ada label yang luar biasa dalam dirinya yang nggak mau bisa lepaskan. Oke? Nah, orang-orang kayak gini sulit banget untuk sembuh. Ya. Nah, ada tipe yang kedua. Nah, orang-orang seperti ini, dia paham betul, oh ya saya tahu. Saya paham. Ya, tapi dia nggak melakukan. Dia nggak mengiman. Ah, itu tuh. Oke? Sama lah kayak halnya, kamu seorang muslim ya? Kamu sholat nggak 5 waktu? Oh enggak, ah itu tuh. Nah, orang-orang kayak gini juga akhirnya nggak bisa sembuh. Ya. Nah, orang-orang yang benar akhirnya bisa bangkit dan sembuh adalah dia yang punya iman. Ya, yang punya iman itu artinya apa? Ya, misal contoh kamu seorang muslim, ya, sholat nggak 5 waktu? Sholat, dia mengimani. Ya, jadi saya pengen Bunda membawa luka ini, membawa Bunda untuk bisa bangkit itu Bunda harus mengimani benar-benar. Bahwa keputusan untuk bisa pulih dan bahagia, untuk bisa sembuh, itu adalah sebuah keputusan dalam diri kita. Oke ya, jadi saya pengen Bunda-bundanya harus mengimani. Ya, oke, itu poinnya. Ya, di nomor 3 yang akhirnya Bunda bisa bangkit dan pulih. Oke, nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa bangkit? Hal pertama yaitu adalah kita perlu niatkan. Ya, bahwa ibadah paling panjang itu adalah pernikahan, Bunda. Ya, ini kita perlu mengimani, Bunda. Ya, kita perlu mengimani. Balik lagi. Ya, saya nggak nyuruh Bunda harus cerai kayak gimana bilang enggak. Tapi saya pengen mengimani dulu dalam pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Ya,
yang namanya ibadah paling panjang itu ya Bunda ya. Ya, pada saat Bunda mungkin memperjuangkan membuat masak untuk anak-anak, Bunda dapat pahala, ya. Bunda senyum dengan suami, Bunda dapat pahala. Itu adalah ibadah paling panjang. Setiap hari pada saat Bunda jadi istri yang baik, memprioritaskan keluarga, itu adalah sebuah ibadah yang sangat Bunda perjuangkan. Dan itu Bunda harus imani. Oke? Kita mulai dari kita mengimani dulu. Ya, makanya ini hal penting yang kita mau sembuh. Kalau kita nggak punya iman hari ini, ya, mungkin hari ini, ya, Bunda udah nyelakai banyak orang mungkin ya, udah nyelakai suami, ya, rasa benci, rasa dendam itu selalu terbayang-bayang, ya. Makanya kemarin tuh banyak yang bilang, Coach, aduh, saya udah nggak kuat lagi dengan perlakuan suami, ya. Rasanya saya pengen santet aja, pengen bunuh itu orang, pengen bunuh pelakornya, ya. Dia sangat bahagia dengan pelakornya gitu, sih, ya. Jadi itu akhirnya enggak, itu yang buat Bunda akhirnya sulit, ya. Jadi kita niatkan untuk ibadah paling panjang, ya. Yang kedua yang harus Bunda lakukan adalah Bunda harus mengakui luka dan traumanya, ya Bunda Ika ya, diakui Bunda, oke. Bunda Rahma diakui ya, gak apa-apa. Bunda Arnia ya, Bunda Saida ya, akui. Bunda Asri ya, Bunda Sri, Bunda Rizka, Bunda Yesika, Bunda Titin, ya. Untuk apa? Kita mengakui lukanya ada gitu loh, ya. Kalau kita terus-terusan kita akhirnya apa? Denial lagi, kita lari lagi dari masalah, kita lari lagi dari emosi, kita nggak mau menghadapi, ya. Akhirnya apa? Ya lukanya bakal tetap ada gitu, ya. Nah, ketika kita sudah mengakui, ya Bunda ya, izinkan diri kita untuk melepas, menerima dulu, ya. Jadi kita perlu untuk lepasin luka ini Bunda, ya. Yang namanya melepaskan luka batin kan nggak mudah Bunda, ya. Kita perlu apa sih? Kita perlu hati kita yang lapang. Kita perlu untuk belajar mengakui dan menerima, ya. Jadi menerima, ya, itu bukan berarti membenarkan kejadian itu, ya. Menerima di situ hanya menerima ini adalah ujian dalam pernikahannya Bunda. Ini adalah ujian dalam pernikahannya Bunda Ika, Bunda Rahma, Bunda Arnia, Bunda Widya, ya, Bunda Asri, Bunda Solihati. Ini, itu menerima. Tapi bukan berarti membenarkan bahwa suami selingkuh, punya suami lagi, enggak gitu loh. Tapi menerima di sini bahwa ini adalah ujian dalam pernikahan. Dan ketika kita untuk mengizinkan untuk melepaskan luka batin ini Bunda, ya, melepaskan itu bukan berarti kita cerai ya Bunda ya, tapi kita melepaskan luka-lukanya, marah-marahnya, sedih-sedihnya, ya. Itu yang harus Bunda lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bunda semua, oke, ya. Sekarang Bunda mau pilih, nih perhatiin baik-baik ya. Sekarang nih saya tanya semuanya, ya. Bunda Ika, Bunda Rahma, Bunda Arnia, Bunda Widya, ya, Bunda Asri, Bunda Solihati, Bunda Rizka, Bunda Sri, ya semuanya bunda-bunda di sini. Saya mau tanya, ya, mana yang lebih penting dulu? Sembuh dulu atau mempertahankan rumah tangga? Jawab di kolom komentar. Saya mau tahu. Ya, kira-kira Bunda mau sembuh dulu apa mau mempertahankan dulu? Coba. Oke. Saya mau tanya, ya. Oke. Ya. Oke, ini banyak banget ya. Bagus, bagus sekali, betul, sembuh dulu. Benar, kita perlu sembuh dulu. Ya, kalau kita nggak sembuh, kalau kita masih emosi, kita masih marah, ya, terus kita harus bertahan, itu rasanya sangat amat melelahkan. Bunda itu bakal stres banget, capek banget. Ya, bertahan karena anak-anak capek banget kalau bundanya nggak sembuh. Bundanya jadi nggak kuat, fondasi dirinya nggak ada. Ya,
Ini kayaknya Bunda Susi lagi di jalan nih, kayaknya lagi nyetir nih ya. Hati-hati ya Bunda ya. Tapi yang penting Bunda fokus nih. Ya. Jadi kita perlu sembuh dulu Bunda Susi. Ya. Kalau kitanya nggak sembuh Bunda Susi capek. Kita bertahan. Ya, apalagi anaknya banyak. Laki-laki semua. Ya. Tapi kita perlu untuk sembuh dulu. Ya, ini kayaknya Bunda Sri kayaknya udah ngantuk banget nih. Bunda Sri nih ya. Ya. Waduh, udah nyampe mana nih Bunda Sri? Ya. Jadi Bunda Sri ya, perlu sembuh dulu Bunda Sri. Ya. Kalau kitanya sembuh kita kuat. Ya, kalau kitanya sembuh nih Bunda Sri, ya, kita akhirnya punya keputusan yang tepat. Mau cerai, mau bertahan, bagi saya nggak ada yang salah. Ya, Bunda mau bertahan hari ini nggak masalah. Bunda mau cerai hari ini nggak masalah. Tapi yang jelas, Bunda mengambil keputusan itu ketika Bunda udah siap. Siap itu artinya Bunda udah sembuh. Ya, Bunda udah nggak marah-marah lagi, udah nggak sakit hati lagi. Wah, ya. Kalau udah seperti itu, baru Bunda siapkan secara finansial tuh. Ya, siap nggak? Ya, Bunda untuk bisa menampung semuanya, ya kan? Jadi itu yang harus Bunda lakukan. Nah, sekarang Bunda mau sembuh, ya, oke, bagus banget. Nah, sekarang, ya, saya akan share Bunda, oke, tunggu sebentar, ya, untuk kita bisa lepas sama luka batin, untuk kita bisa sembuh, ya. Jadi kita ada teknik Bunda, oke, tunggu sebentar, ya, tunggu sebentar, saya akan share. Ya, tunggu sebentar. Ya, jadi bagaimana sih untuk bisa sembuh dari luka batin agar kita nggak sakit hati lagi, nggak kecewa lagi, nggak keinget lagi traumanya, ya. Ini cara yang biasa saya lakukan, ya, ke klien saya, ya, atau ke member, ya, lebihnya ke member teman move on, ya, itu menggunakan teknik cognitive behavior therapy Bunda. Ya, nah, jadi kita harus ubah pikiran, ubah perasaan, dan ubah tindakan. Nah, latihannya itu adalah kita memberikan aktivitas yang memberikan rasa kendali, mulai dari olahraga ringan, ya, melakukan jurnal bersyukur. Jadi sesuatu hal yang kita harus naik dulu. Nah, biasanya di pagi hari Bunda. Ya, ini Bunda Rizka kayaknya udah ngantuk nih kayaknya ya. Oke ya, tunggu ya Bunda ya. Bentar lagi kita akan selesai nih. Ya, oke. Ya, tapi kita perlu untuk apa? Perlu untuk memastikan kita mau fresh dulu. Ya, olahraga bangun pagi. Ya, jadi kita perlu ubah dulu dalam pikiran kita. Oh, berat banget rasanya, nggak mudah. Ya, tapi semua itu perlu untuk niat. Ya, lalu tetapkan batasan waktu memikirkan masalah. Jadi Bunda harus kasih toleransi nih. Ya, misal hari ini ya, misal Bunda Ervin nih, ya, Bunda Ervin nih, saya lagi mau sedih 10 menit aja. Itu Bunda perlu latihan. Ya. Ya hari itu aja. Jadi yang mengizinkan untuk nanti sedih tuh ya Bunda nanti. Oke, hari ini saya mau sedih 20 menit aja. Setelah itu saya mau bangkit, mau pulih deh. Itu tuh. Itu perlu dilatih Bunda. Ya, pakai stopwatch. Ya. Oke, jadi kita mengubah kebiasaan itu, behavior, ya. Nah, lalu kita lakukan self talk. Ya. Jadi ya, Bunda-bunda ya, kalau misal Bunda-bunda mau, ya, saya ada latihan self talk, ya. Ini untuk khusus luka batin akibat perselingkuhan, ya. Jadi nanti saya akan kasih gratis nanti Bunda di after sesi, ya. Ya, syaratnya nanti Bunda cukup praktek aja, ya. WA ke saya, ya. Coach, saya mau panduan self talk, ya. Jadi nanti self talknya itu Bunda ya, itu kata-kata itu udah desain untuk luka batin akibat perselingkuhan. Nah, nanti pada saat Bunda bangun tidur, ini pagi nih ya, Bunda bangun tidur sebelum Bunda olahraga nih ya, Bunda praktekin, masukin kalimat itu setiap hari, ya. Ketika Bunda sudah lakukan kata-kata itu masuk dalam 10 menit, ya,
itu akan membantu otak alam bawah sadar itu membantu apa istilahnya belajar untuk menerima. Ya, sama lah Bunda kayak orang nge-gym, ya. Itu pada saat kita mau bikin berotot itu kan pasti sel-sel di ini tuh melawan gitu loh. Ya, ada pembentukan. Ini juga sama Bunda. Ya, kita membentuk diri kita yang akhirnya mau untuk menerima, belajar meridoi, melepaskan. Ya, jadi kata-katanya nanti kita untuk melepaskan. Ya, kira-kira siapa yang Bunda mau untuk e-booknya gratis saya bagi? Siapa yang mau? Kalau mau ketik mau Bunda, ya, untuk terapi self talknya. Mau ya? Oke, siap. Siap, Bu. Banyak banget nih. Ya. Ya. Nanti Bunda-bunda yang mau ini, ya, nanti ini ada siapa sih? Ini banyak banget nih yang ketik mau, ya. Ada Bunda. Oh, banyak banget. Tunggu sebentar. Oke. Susi, Bunda Brianti, Sri Haryati, Samsung, Uma. Oke. Ya. Jadi ini harus Bunda latihan. Ya. Nah, nanti ya kalau udah dapat e-booknya, ya, nanti Bunda bisa konsultasi sama saya. Ya, gimana sih menghadapi suami saya begini-begini? Oke, boleh. Oke ya. Nanti japri aja ke WA Bunda. Nah, oke. Sampai sini Bunda. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyain Bunda? Oke, kita masuk ke Q&A. Ya. 5 menit aja. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita masuk ke Q&A. Bunda ada yang tanyain, ya Bunda Rizka, Bunda Titin, Bunda Ervi, Bunda Sri, Bunda Asri, ya. Bunda Saida, Bunda Yasika, ya. Oke. Yuk kita Q&A. Ya. Gak apa-apa, ya. Nanti saya akan pilih pertanyaannya yang kira-kira mewakili semuanya. Oke. Apakah dia selingkuh tapi nggak mau cerai gimana tuh? Ya bagus pertanyaannya. Apakah pasangan yang selingkuh bisa selingkuh karena sudah dimaafkan berulang-ulang? Oke. Menghadapi suami yang manipulatif NPD ya, Bunda Nanik ya. Cara bisa memaafkan bagaimana? Sampai sekarang belum siap ketemu orangnya. Ketemu orang yang mana nih Bunda Rizka? Coach, apakah terapi ini berlaku untuk kasus perselingkuhan yang sudah berkali-kali? Oh iya dong, benar-benar. Memang untuk khusus pengkhianatan lah, rasa kecewa sama suami, ya Bunda ya. Oke. Ini nih. Galaxy Galaxy A10s ini siapa namanya nih? Ramatia, Bunda Ramatia ya. Beliau tidak mengakui perselingkuhannya, tercabut museum faktanya sudah banyak. Seandainya itu semua diterapkan, lalu buyar lagi karena tinggal suami, bagaimana coach? Perlu pendampingan Bunda Rupayanti. Bagaimana jika ia berjanji akan meninggalkan selingkuhannya ternyata masih kepo semua sosmed? Oke. Bunda Lulu good. Oke. Oke. Ayo pertanyaan siapa lagi nih? Coach, jika mau membahas masalah menghindar baik oke. Itu lebih ke komunikasi ya Bunda Reni ya. Selingkuhan suami adalah teman kerja, gimana menenangkan pikiran tidak memikirkan mereka? Oke. Pelakor sudah ditalak tapi suami masih nyimpan baju-baju pelakor. Saya benci banget. Gimana cara menghilangkan kebencian saya? Oke, betul Bunda Endah. Gimana cara menghadapi suami yang suka selingkuh lewat chat, main judul coach? Waduh, apa dikunci? Siap Bunda. Oke, saya akan pilih yang sekiranya bisa bareng-bareng ya, bisa bareng-bareng belajar gitu loh. Coach baru pertama kali selingkuh, merasa benar sakit banget. Diakui semua detail perselingkuhannya dan dia berjanji tidak akan mengulangi. Apa janjinya bisa dipercaya coach?
Bunda Ervi, oke. Komunikasi. Oke. Saya akan nangkap ini ya. Saya akan jawab untuk pertanyaan yang ini dulu deh. Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Saya mau dari bahas ini dulu deh. Bentar. Ini nih. Boleh dari Bunda Luluk Nurjana nih ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ia berjanji akan meninggalkan selingkuhannya ternyata masih kepo sama sosmednya ya. Jadi kalau misal dia berjanji ya meninggalkan ya Bunda Luluk ya. Bunda Luluk bisa bukan percaya ya, sebenarnya kita harus menghargai dulu ya. Dia berjanji nih, dia ada itikat baik nih ya. Nih untuk suami-suaminya yang udah berjanji mau memperbaiki ya, berjanji mau memperbaiki, meninggalkan selingkuhannya, mau mulai dari nol ya. Apapun statement yang diberikan di suami kita hargai dulu. Walaupun mungkin Bunda di sini nggak percaya, denial ya, Bunda benar-benar kecewa lah dan segala macam gitu. It's okay, nggak apa-apa. Itu adalah sesuatu hal yang normal. Tapi apapun statement yang diberikan suami ya, ketika suami itu ada sesuatu hal yang dia ngerasa baik gitu kan ya untuk keluarga gitu, kita hargai dulu ya. Kita hargai dulu. Ketika kita sudah menghargai, kita cek selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dia benar-benar fokus nggak sama keluarga. Tapi dengan catatan, ya pada saat suaminya sudah lebih baik, ya bundanya juga harus sembuh dari lukanya. Biar bundanya nggak ngungkit-ngungkit, ya. Kalau bunda terus mengungkit, nih kenapa banyak suami yang selingkuhnya berkali-kali, ya. Karena biasanya suami juga kena ada trust issue sama keluarganya dia sendiri, maksudnya trust issue sama bunda gitu. Akhirnya suami itu nggak percaya lagi kalau bunda nih bisa sembuh seperti dulu, bisa menerima gitu loh. Nah itu tuh ya. Makanya kalau misal suaminya sudah ada itikat yang baik, coba untuk hargai dulu yang pertama. Yang kedua adalah kita cek dan evaluasi apakah suami ini benar-benar komitmen selama 30 hari lagi, minimal 3 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan ya, 6 bulan, coba ya dilihat. Nah setelah itu kalau misal dia benar-benar gitu loh, artinya dia udah mulai tulus, dia udah mulai lurus hati ya, gitu bunda ya. Oke, suami suami sudah bersikap baik tapi ternyata masih berselingkuh di belakang kita. Selingkuhnya gimana bunda ya, karena ada beberapa kasus yang mungkin suaminya udah baik nih ya, ya maksudnya dia tipe suaminya baik gitu loh, baik ke semua orang gitu loh ya. Jadi istilahnya dia ngerasa bahwa dengan selingkuhannya mungkin udah selesai ya, tapi mungkin karena dia masih ada itikat baik jadi menganggapnya itu masih berselingkuh. Nah itu juga kadang ada beberapa seperti itu. Tapi kalau misalnya masih pegangan tangan, masih masih ya ketahuan benar-benar selingkuh ya itu salah sih, pasti ada sesuatu hal yang salah sih gitu loh. Itu kalau udah seperti itu biasanya selingkuhnya udah pakai hati sih. Oke, ini saya mau jawab lagi ya. Izinkan untuk melepaskan luka batin itu seperti apa? Apakah diucapkan atau seperti apa? Nah, Bunda Erik ya, Bunda Erik, untuk melepaskan luka batin tadi ya, kalau kita pakai teknik CBT itu kita bisa lakukan self talk. Kita diucapkan setiap hari ya. Nah, itu butuh repetisi, butuh pengulangan yang sangat cukup panjang gitu loh ya. Tapi itu bakal benar-benar membantu kok ya. 3 hari, 4 hari, 1 minggu aja deh, itu powerful banget ya. Ya, nah ini juga ya, apakah pasangan yang selingkuh itu bisa sembuh
atau dia nggak bisa sembuh gitu. Jadi gini ya, ada dua ada dua tipe orang berselingkuh itu ya Bunda. Jadi kalau dia yang selingkuhnya udah pakai hati, ya biasanya sama teman kantornya, teman jalannya, itu biasanya pakai hati sebenarnya. Ya, nah biasanya kalau yang selingkuh-selingkuhnya pakai hati gitu loh, ini bisa jadi selingkuh yang berkepanjangan, ya. Nah, tapi ada juga selingkuh yang dia itu hanya tempat mencari hiburan di rumah. Mungkin di kerjaan dia lagi stres, di rumah mungkin keadaan apa namanya nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya dia mencoba untuk cari tempat-tempat hiburan dengan teman-temannya, lingkungan kerjanya juga biasanya nggak baik, toksik ya. Nah, itu akhirnya suami itu mencoba untuk hal-hal yang baru, ya. Hal-hal baru, ketemu ladies karaoke, ke klub malam, ketemu perempuan, kenalan, chattingan, lanjut, itu tuh, ya. Nah, sembuh atau tidaknya, ya, itu setiap orang berbeda-beda, Bunda, ya. Jadi, kalau misal dia masih ada itikat baik, ya, itikat istilahnya satu hal yang dia bisa sembuh adalah keterbukaan dengan istrinya sebenarnya, ya. Jadi, um, jadi kita perlu keterbukaan sama bentar, ini ada yang telepon. Ya, jadi kita perlu keterbukaan. Nah, biasanya suami-suami yang terbuka itu bisa bantu untuk sembuh, Bunda. Ya, sama-sama mau berjuang lagi. Ya, jadi itu. Oke. Bagaimana kalau suami sudah mengakui perselingkuhannya dan minta maaf, tapi HP selalu di privat ke toilet? Nah, ini nih, ya. Ada beberapa suami yang dia udah minta maaf banget, dia udah benar-benar terbuka gitu. Tapi kalau untuk HP-nya, dia nggak terbuka. Nah, ada beberapa suami yang akhirnya itu suami itu terluka, bukan terluka ya, maksudnya dia ngerasa ketakutan gitu loh. Ya, sebenarnya di HP-nya nggak ada apa-apa, cuma kan karena lihat chattingan, lihat ini gitu. Takutnya ketika dia baik ke teman partner kerjanya, akhirnya kan ada ketakutan itu, akhirnya takut apa namanya? Takut bukan bercerai ya, maksudnya takut bertengkar hebat lagi. Ya, biasanya ada ketakutan seperti itu suami-suami, ya. Betul, betul. Sering berhubungan badan. Kalau suami selingkuh sering berhubungan badan sama selingkuhannya, apakah bisa sembuh, coach? Itu tuh. Coba dicek ya. Kalau misal sampai di titik itu, uh, ada dua tipe laki-laki sebenarnya, Bunda ya. Ada memang laki-laki itu, dia itu secara puber itu melakukan apa ya? Ya puber kedua lah istilahnya. Nah, biasanya di usia suami-suami 40-50 tuh. Ya, biasanya dia mencoba hal baru. Biasanya laki-laki yang puber kedua itu biasanya di titik suami itu secara finansial udah stable, udah mapan, ya udah oke lah, udah settle, ya. Ya biasanya itulah, ya banyak simpanan-simpanan tuh. Nah, itu tuh, ya. Ya. Nah, apakah bisa sembuh ya? Tergantung dari suaminya juga gitu loh, ya. Semua itu dari keterbukaannya, ya. Tapi nanti kalau misal Bunda mau nih, ya, saya pengen bahas ini lebih dalam mungkin ya menghadapi suami yang selingkuh. Mungkin kita next ada webinar lagi dalam komunitas. Yang penting Bunda tetap stay aja. Suami sekalian terima coach setelah ketahuan selingkuh gimana? Oke, 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 ya. Gak apa-apa. Um, Nanti saya akan share ya bagaimana untuk mengkomunikasi ya supaya suaminya bisa balik lagi ya. Suaminya bisa menunjukkan maafnya, keterbukaannya ya. Jadi ini saya akan share ya, dan ada salah satu mungkin di sini klien saya, membership saya. Tunggu sebentar ya. Ada gak di sini Bunda Aprianti? Bisa nggak Bunda? Halo, nggak bisa di unmute ya? Tunggu sebentar. Bisa nggak Bunda Aprianti?
Halo, Iya, halo, malam Coach. malam Bunda, oke. Nah, Iya, jadi gini Bunda-Bunda, saya itu ada program membership ya, di mhm, mana dalam program membership itu, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya, dan kita ada ngelakuin hipnoterapi juga untuk pemulihan luka batin, trauma. Nah, ini ada salah satu, klien saya namanya Bunda Aprianti ya. Bunda Aprianti mungkin iya. boleh cerita deh, awal Bunda sebelum ketemu saya, sampai sesudah Bunda ambil program membership itu gimana? Dampaknya luar biasa ya, mungkin sedikit saya rangkum dari permasalahan saya. Saat itu saya tuh memang betul-betul udah jatuh, udah sampai nekat gitu. Karena, suami saya selingkuh dengan orang yang saya kenal, dengan saudaranya sendiri gitu, dengan sepupu saya sendiri. Dan itu tuh, lukanya tuh double gitu, disakitin suami iya, disakitin sepupu dia iya, apalagi sepupunya itu emang bener-bener deket banget sama saya. Eee Kacau, hidup saya kacau, berantakan, udah datang ke psikolog, sampai ke psikiater, semuanya udah saya datengin gitu. Ya itu, polanya berulang, jujur sampai saya pernah punya niat mau, bunuh diri iya, menghabisi suami iya, gitu. Karena memang sakitnya luar biasa gitu. Namun berlahan karena rasa sakit itu jadi saya lebih banyak main HP tanpa sengaja ketemulah dengan program ini gitu dan saya ikuti gitu. Dan itu dampaknya luar biasa gitu, betul-betul yang, berdampak banget sama saya gitu. Jadi punya tujuan lagi kemana harus melangkah gitu, walaupun mungkin, bagi saya sedikit terlambat untuk menemukan program ini ya, Coach, ya, karena, It's okay. eee, saya tidak bisa menyelamatkan rumah tangga saya gitu, saat ini saya sedang menghadapi sidang. Tapi di sini yang paling penting adalah, saya punya semangat, punya bisa bangkit, punya tujuan lagi untuk apa saya sembuh gitu. Mencari satu titik, satu tujuan yang bisa membangkitkan semangat saya gitu, yaitu anak-anak gitu. Jadi di sini tujuan saya untuk sembuh adalah untuk anak-anak gitu, untuk membahagiakan anak-anak gitu. Jangan sampai, eee, ibunya terlupa, hidup anak juga kacau berantakan gitu. Untuk memberikan kehidupan yang lebih baik sama anak-anak saya dan itu memang dampaknya luar biasa banget kok. Terasa banget beberapa kali saya ikut terapi, 3 atau 4 kali ya saya ikut terapi gitu kan. Eee, Terus di saat saya merasa sedih, merasa apa, saya sering sering chat pribadi gitu ke coach-nya, "Saya lagi sedang begini, saya sedang begini," dan itu memang luar biasalah dampaknya buat saya gitu. Karena saya merasa dari kekacauan hidup saya, luka saya, itu berdampak pada anak gitu. Eee, di sini saya tidak lagi bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga saya, tapi fokus ke diri saya bahwa saya harus sembuh, saya harus bangkit, eee, menghilangkan traumanya, walaupun memang mungkin nggak akan bisa gitu aja hilang ya, tapi saya berhasil gitu, saya merasa diri saya berhasil dengan ketemu orang-orang yang selalu mengatakan, "Sekarang kamu jadi lebih baik, sekarang kamu jadi begini, sekarang kamu begitu," gitu. Dan itu, sebuah penilaian dari mereka untuk diri saya bahwa saya bisa sembuh, saya bisa bangkit gitu, Coach. Oke, thank you so much Bunda Aprianti. Jadi Iya, artinya, Bunda sudah ke psikolog, bayarannya mahal mhm, bolak-balik, yes, tapi betul. akhirnya belum ada pendampingan yang benar-benar membantu ya? Ya, Iya, betul betul, Coach. Soalnya kan kalau ke psikolog itu kan sekali datang sekian juta, sekian datang konsul aja sekian ratus ribu gitu dan itu memang betul-betul menguras semua isi tabungan saya gitu ya. Sehingga di titik terendah saya masih ngerasa bahwa hidup saya kok masih kacau gitu ya. Ya menemukanlah, program ini yang menurut saya manfaatnya luar biasa dan dari segi harga sih teramat sangat terjangkau ya untuk ukuran kita gitu, Coach. yep, 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 betul. Thank you so Mhm, much. Oke, iya, oke. Artinya kan yang paling penting itu kan kita sembuh dulu,
ya. Iya betul. Iya. Saya ingat banget nih, bunda-bunda di sini, Bunda Aprianti ini ya, waktu pertama kali ikut program saya tuh bercucuran terus air mata, ya. Iya betul. So, ya, nge-Zoom aja tuh udah kayak nggak ada nyawanya dia itu, ya. Iya Tapi pada saat betul dia itu. terapi pertama, dia akhirnya udah mulai agak tegak, terapi kedua udah mulai senyum, ketiga Iya, yes. dia lebih damai gitu, ngobroli pelakor juga udah kayak lempeng aja gitu, Iya. ngobroli suami juga udah kayak apa ya, marah ya, kayaknya udah nggak marah deh coach gitu Udah ya. enggak sih, Coach, ya. Sekarang kalau ngedengar berita-berita di luar juga yang sampai itu kayak di mindset aku, ya udah pasti kayak gitu sih gitu. Jadi udah kayak punya jawaban sendiri dan udah nggak ada luka gitu, biasa aja gitu. Betul, Nggak betul, ada lagi rasa sakit gitu. bener. Kalau saya boleh sedikit saran sih buat bunda-bunda semua, mungkin masalahnya pasti berbeda gitu ya. Terus lukanya juga pasti berbeda, tapi intinya dari permasalahan kita ini sama kan ya, disakiti, diselingkuhi, dan itu pasti akan ada luka gitu. Kalau dari pengalaman saya sih, fokus ke diri aja gitu ya, jangan dulu fokus ke diri, jangan dulu berfokus untuk menyelamatkan rumah tangga kita gitu, walaupun memang berat, terus pasti akan ada sisi anak atau kayak gimana. Soalnya kalau kita fokus untuk menyelamatkan tapi diri kita terluka, pengalaman aku sih nggak akan bisa gitu. Dan aku juga di sini sembuh tuh nggak sebentar gitu. 1,5 tahun, hampir mau 2 tahun aku berjuang buat sembuh gitu dari 2 orang ini. Waktu awal tuh kayak ngedengar namanya aja udah wah gitu, kayak pengen meledak-ledak atau pengen gimana gitu. Fokus ke diri aja gitu, nyari titik apa yang membuat kita semangat, perbaiki diri dari penampilan, dari kinerja kita, dari kalau kita punya karir, bangkitin deh karir kita gitu. Supaya di saat kita ketemu mereka, kita bisa tegak berdiri, bisa menyombongkan diri kita gitu, bahwa aku ditinggalin kamu, aku disakitin kamu, tapi aku bisa bangkit. Itu sih saran aku. Betul, betul, keren banget Iya. Bunda. Jadi, Mm-mm. sarannya gitu. Nah, mungkin bunda-bunda di sini siapa nih yang kira-kira mau sembuh kayak Bunda Aprianti? Ya, nanti di kelas juga ada Bunda Aprianti ya, nanti kita sama-sama Oke. sharing. Yuk, kira-kira siapa nih yang mau sembuh kayak Bunda Aprianti, udah nggak sakit hati lagi, udah nggak kecewa lagi, ya. Beliau benar-benar membuktikan bahwa semua itu punya nekat, punya itikat, ya, punya niat yang luar biasa, ya. Kita bukan cuma Yes. asal mau ya mau sembuh aja, enggak gitu, tapi kita benar-benar mau memperbaiki diri, mau meluruskan Mm. hati, meluruskan niat, ya. Kira-kira siapa nih yang mau sembuh, ya, seperti Bunda Aprianti ini, ya. Ada Bunda siapa nih, ada Bunda Ika, Bunda Ana Riau, Bunda Arbaya, Bunda Soliati, Bunda Yesika, Bunda Endah, ya. Siapa lagi nih kira-kira, ayo, yang mau sembuh? Bunda Asri, Bunda Endah, ya, Bunda Sri, ya, siapa lagi coba? Saya mau lihat nih semangatnya Bunda Rizka, ya. Kita nggak perlu ngomongin suami dulu, kita ngomongin sembuh dulu, ya. Kalau kitanya udah tenang, kitanya udah sembuh, kitanya udah nggak kecewa, udah nggak sakit hati lagi, ya, kita akhirnya bisa punya keputusan yang tepat. Benar nggak, Bunda Aprianti? Ya, Betul, Coach. Waktu awal tuh aku bertekad untuk mempertahankan gitu ya, untuk mempertahankan demi anak, demi segala rupa keluarga dan apa-apa. Tapi di situ justru kita nggak bisa fokus ke diri kita gitu. Nggak bisa fokus ke diri kita, bahwa egonya kita di situ kalah gitu. Terus kita terlalu mementingkan orang lain daripada diri sendiri gitu. Tapi kalau sekarang saya lebih ke menjalani gitu, menjalaninya, bahkan untuk memutuskan untuk berpisah pun nggak terlalu berat seperti di awal gitu. Karena sudah, ya mungkin ngerasa diri udah sembuh ya, harus mencintai diri sendiri gitu. oke, siap, oke, thank you, ya. Oke, Bunda-bunda ya, kita fokus dulu ya. Saya akan share apa sih programnya gitu loh, kok bisa sembuh gitu kan dari lukanya, dari traumanya. Nah, ya saya akan share ya. Jadi saya itu Bunda ada yang namanya program VIP membership teman move on. Ya, nah program ini ya Bunda akan mendapatkan live terapi ya dengan saya. Dia Ya udah ada jam 9 loh, Dek. private konsultasi dengan saya. Ya Bunda bisa dapetin, dapat support juga ya, dapat surat perjanjian dan segala macam ya.
Nah, kenapa sih Bunda harus join dalam program ini, di mana Bunda akan mendapatkan dukungan secara profesional 30 hari. Ya, Bunda kalau ke psikolog itu kan sekali doang ya konsultasi ya, tapi nggak ada kelanjutan gimana. Tapi ini 30 hari ya, Bunda bisa chat-chat ke saya ke WA ya. Gimana sih kok cara ngadepi suami saya datang lagi gimana gitu loh. Ya. Pengen tahu nih apa yang harus dilakukan. Nah, itu tuh. Ya. Lalu kita juga ada bimbingan intensif 30 hari. Ya. Dapat sesi terapi grup juga. Ya. Cuma 1 kali tapi ya Bunda ya. Mendapatkan solusi terbaik juga dalam rumah tangganya gitu loh. Ya. Lalu ada materi update. Ya, biasanya ada materi nih kalau di member itu ya. Saya bakal buka-bukaan ya brengseknya suami itu gimana, brengseknya laki-laki itu gimana Bunda ya. Kalau main dengan pelakor itu gimana ya. Jadi saya akan terus terang. Oke. Nah, di mana saya juga akan kasih bonus ya. Jadi ada 3 doa untuk suami lepas sama pelakor. Ah, ini cocok nih ya. Kalau misal suaminya lagi silent treatment, suaminya nggak mau luluh, ah ini nih ya. Jadi kadang kan ketika kita udah usaha ya, jangan lupa kekuatan doa. Nah, e-book ini tuh membantu untuk kita berserah tetap berusaha mempertahankan rumah tangga ya. Lalu kita juga ada e-book ya, e-book membangun kembali rumah tangga harmonis setelah dihianati ya. Jadi mungkin di sini ada enggak ya Bunda Sylvia klien saya? Kayaknya dia out nih ya. Jadi artinya halo Bunda Sylvie, ada nggak di sini? Oh, Halo, ya. Bunda Sylvie gimana kabarnya? Are you okay? oke. Oke ya, Sehat. sehat luar biasa. Nah ini klien saya juga sama. Gimana Bunda? Setelah terjadi pengkhianatan dan akhirnya balik lagi itu gimana Bunda? Boleh Iya. cerita? Banyak yang e-book ini saya share nih, tercipta karena Bunda Sylvie nih. Share. Iya, salam kenal bunda-bunda semua. Saya paham banget, saya tahu bahwa sakitnya diselingkuhi itu kayak gimana, karena saya juga ngerasain sendiri. Berkat Coach Aldi nih saya udah, ini kurang lebih udah setahun kalau saya ingat-ingat, setahun yang lalu perselingkuhan itu kebongkar. Terus saya selama waktu itu sama persis kayak Bunda Aprianti, saya lagi lihat sosmed terus ketemu iklan ini, saya join program ini, terus didampingi sama Coach Aldi, banyak step-step yang itu bermanfaat banget buat kita. Nah, kalau saya sendiri, alhamdulillah saat ini pernikahan saya selamat, Coach dan bunda-bunda. Saya lebih ke berserah gitu, lebih ke berserah, terus lebih mencintai diri. Terus saya nggak tahu kenapa ngikutin aja gitu, ngalir, kebaikan-kebaikan itu datang gitu. Kayak suami udah pindah kerja, jadi kerjaannya bareng sama saya. Jadi tiap hari pulang pergi bareng. Terus sikap dia juga berubah jauh lebih baik. Terus pokoknya banyak deh keajaiban-keajaiban dan kebaikan-kebaikan yang itu saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma berdoa sama Allah, berserah, melembutkan hati. Saya berusaha tidak marah, padahal hati saya tuh pengennya marah terus gitu. Saya berusaha tidak marah di depan suami, karena tadi yang Coach Aldi bilang kalau kita marah itu bukan memperbaiki keadaan, malah memperburuk komunikasi, seperti yang tadi pembuka Coach Aldi bilang. Gitu. Jadi berdoa aja, mengadu aja sama yang punya hati gitu. Alhamdulillah kondisi sekarang jauh lebih baik, Coach. Keren, luar biasa. Sip, luar biasa. Nah, jadi kita benar-benar belajar ya dari ceritanya Bunda Sylvie itu. Akhirnya saya berniat untuk buat e-book deh. Kayaknya bermanfaat banget. Kalau harus saya ngomong tiap hari capek, mending baca aja deh. Gitulah ilmu yang saya share sama Bunda Sylvie dan saya jadiin e-book, dan akhirnya ini bisa bantu banyak bunda-bunda akhirnya bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu terutama sembuh. Ya, akhirnya Bunda Sylvie nih ya, yang kemarin harusnya marah, harusnya tantrum terus, Bunda coba tenangin dulu. Coba kita sehat dulu gitu. Kalau misal kitanya sehat, lihat banyak 1000 kebaikan yang kita harus untuk bisa move on dari luka-luka ini. Ya, terutama lihat ada anak-anak gitu loh. Nah, itu jadi sesuatu hal yang kita harus pulih dan bangkit. Ya. Nah, bukan hanya e-book aja dari program ini, ada surat perjanjian juga. Ini untuk bunda-bunda yang suaminya tadi katanya berjanji, coba deh sodorin ini
ya. Ini ada 2 variasi yang Bunda nanti bisa sesuaikan mana yang cocok. Nah, kayaknya yang versi pertama deh coach, saya yang kedua, gitu ya. Kadang kata-kata juga nggak cukup ya Bunda ya. Dokumen tertulis bisa jadi pengingat serius bagi suami untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, itu ya. Lalu juga ada 21 checklist untuk rumah tangganya. Lihat nih 21 checklist. Ada nggak checklistnya? Ya kalau misal nggak ada semua, wah berarti siap-siap. Ya, tapi kalau misal setidaknya ada 3, 4, 5, berarti mungkin itu masih bisa dipertahankan. Ya, tapi kalau misal aduh nggak ada semua coach, waduh, berarti persiapkan diri untuk sembuh dulu. Persiapkan diri untuk kalau misal nggak sama suami lagi, setidaknya mental batin saya udah siap dan saya udah nggak kecewa panjang lagi. Ah itu tuh. Ya. Lalu kita ada info afirmasi ya ini nih, ya. Yang nanti saya akan kasih gratis yang tadi ya kalau misal Bunda mau gitu kan. Dan ada audio relaksasi juga ya, jadi Bunda cukup dengerin ya. Nanti ada instruksinya ya, nanti dalam apa namanya PDF itu nanti pada saat Bunda dengerin, ikuti aja instruksinya. Nanti itu membantu Bunda lebih rileks, lebih tenang dan semua emosi-emosi negatif itu Bunda bisa lepas. Ya. Nah, berapa sih total value yang Bunda dapetin dari membership itu adalah senilai 2.995.000 ya. Tapi kabar baiknya ya Bunda nggak perlu bayar investasi sebanyak itu ya. Oke, Bunda cukup bayar untuk khusus 10 orang pertama Bunda cukup bayar 149.000 aja. Kira-kira siapa yang mau ikut dalam program membership ini? Yuk ya, yang tadi harganya sampai 2 juta ya, Bunda cukup bayar ya 149.000 aja ya. Kira-kira siapa yang mau nih? Ya boleh ketik mau deh. Ini ada Bunda Sri, Bunda Rahma, oke, Bunda Arbaya, Bunda Ika, Bunda Susi. Oke. Oke, ketik mau yang benar-benar Bunda mau ya. Oke, bagus sekali. Nah, jadi total value-nya Bunda dari membership support group aja 1 juta ya. Semuanya itu totalnya 2.995.000 ya. Tapi untuk 10 orang pertama Bunda cukup bayar 149.000 aja ya. Dan spesial untuk bonus yang hadir pada malam hari ini saya akan kasih 3 kali private terapi group. Ah, ini 3 kali nih Bunda ya. Saya kasih 3 kali. Ya. Bunda, ini Bunda dapat bonus gratis 3 kali terapi Bunda. Kalau Bunda harus ke psikolog ke terapi bayarnya mahal itu Bunda, udah jutaan gitu loh. Ya, tapi saya akan kasih gratis kalau misal Bunda ikut dalam program saya ini, ya. Dan bukan hanya itu, saya juga akan kasih bonus yang hadir pada malam hari ini, ya. Saya akan kasih terapi grup. Ah, ini saya belum ganti namanya ya. Jadi saya akan ada konsultasi grup Bunda. Ya, jadi nanti kalau misal Bunda bingung nih menghadapi suami kayak gini tuh gimana coach gitu kan. Bunda tanya dalam sesi ini, ya. Secara private dalam grup, ya. Nanti saya akan bedah secara mendalam ya sesuai dengan apa namanya kebutuhannya Bunda. Karena kan setiap rumah tangga berbeda-beda, suaminya berbeda-beda. Kalau saya ngomong kayak gini kayaknya nggak akan pada habisnya gitu. Enggak kok suami saya begini gitu loh. Dia juga begini ya keluarganya begini. Aduh beda-beda ya. Mending nanti dalam sesi ini, dalam terapi konsultasi ya, konsultasi grup, Bunda bisa tanya gitu loh ya. Dan bukan hanya itu, saya juga akan kasih e-book ya mantra 30 hari suami lepas sama pelakor ini nilainya nggak ada nih ya. Kalau suaminya udah baik, balik lagi kayaknya nggak ada harga ya, Bunda Silvi ya. Harganya nggak ada deh ya. Uang bukan ukurannya, bener nggak, Bunda Silvi? Ya, jadi ini juga sama ya, artinya kita perlu letting go, kita perlu lepaskan ya. Dari ini semua yang saya tulis tuh Muslim ya, artinya bukan yang aneh-aneh gitu, mulai kita tahajud ya kan, kita doa yang paling panjang ya. Ini semua yang saya share ke Bunda Silvi itu saya taruh dalam ebook ini ya, niatnya, hatinya ya. Kita nggak tahu tuh ya, suaminya Bunda Silvi ternyata qadarullah ya dengan doanya yang sangat panjang kerjaannya dipindah dan ternyata bareng coba ya, yang tadinya setiap hari khawatir tapi qadarullah ternyata kerjanya dipindah dan satu divisi ya, satu tempat kerja coba. Kan akhirnya istrinya bisa, ini suami saya lagi apa nih, nggak tahu tuh ya. Jadi nggak khawatir lagi ya Bunda Silvi ya. Ya gitu loh. Jadi
ini sesuatu hal yang magical banget ya, tapi hati kita perlu lurus dan lapang. Oke? Ya. Nah, ini juga ya dari klien saya nih, ya. Coach, akhirnya suami saya itu ngerasa bersalah ya karena salah pergaulan katanya. Suami saya sekarang udah lebih baik, terbuka, ingin memperbaiki keadaan, ya kesannya saya lebih tenang dan tidak emosi lagi saat berbicara dengan suami. Ya, dengan perempuan itu, ya ini klien saya nih ya, akhirnya apa namanya bisa jadi pembelajaran ke depannya untuk lebih baik lagi. Oke, akhirnya juga sama, ya. Ini klien saya yang mempraktekkan, coach. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, keluargaku sekarang sudah dipulihkan. Semua sudah jauh lebih baik. Luar biasa, saya ikut senang. Ya, kata saya gitu kan. Hanya belajar menerima dan mengampuni, belajar tidak menyalahkan apa-apa. Ternyata saya lebih tenang, coach, dan ketenangan ini yang membuat suami saya berbalik. Ya, so dengan segala bonusnya Bunda 8.495.000 ya. Tapi pada malam hari ini ya Bunda cukup bayar 149.000 aja. Oke? Ya. Saya akan kasih garansi Bunda 100% ya, kalau misal selama ikut sesi Bunda nggak dapetin manfaatnya apa-apa ya. Ya, kalau Bunda udah praktek apa yang saya omongin ya dan ternyata nggak ada manfaatnya, saya akan balikin uang. Ya. Oke. Ketik mau di kolom komentar ya dengan segala value-nya 8.495.000. Pada malam hari ini Bunda cukup bayar 149.000 aja. Oke Bunda, saya akan kirim linknya ya. Ini hanya untuk 10 orang pertama malam hari ini ya. Oke ya. Saya akan kirim linknya untuk bunda-bunda yang mau daftar. Oke. Ya, saya akan kirim linknya, tunggu sebentar. Oke. Saya akan kirim. Oke. Saya sudah kirim linknya di Zoom, Bunda. Boleh dicek ya. Bunda bisa lakukan payment untuk 10 orang pertama ya. Saya masih di sini ya, kita masih ada waktu ya sambil kita Q&A. Bunda Rahma, Bunda Solihati ya. Saya saran tadi yang suami-suaminya silent treatment, kita belajar yuk, kita kupas tuntas yuk. Biar suaminya balik lagi, biar hatinya bisa lurus gitu ya. Ini kita lagi ikhtiar ya. Ya. Kita bukan sesuatu hal yang apa ya? Kita semua perlu niat dan ikhtiar sebenarnya. Ya, oke. Untuk kita bisa bangkit lagi. Oke. Ada yang mau ditanyain, Bunda? Untuk program saya? Atau Bunda udah payment, kabari saya? Sebenarnya udah otomatis payment sih. Betul, betul. Ada nggak di situ, Bunda? Harganya berapa? Apa belum diubah ya? Tunggu sebentar. Kayaknya belum ini. Oh ya udah. 149 kok, Bunda. Jadi nanti diisi nama, Bunda. Tunggu sebentar, ini saya akan share screen. Tunggu sebentar. Ada nggak sih di situ? Isi nama, email, nomor handphone, catatan nggak usah ya, opsional aja. Bunda bisa langsung bayar pakai e-wallet, akun virtual, ada BCA, ada BNI, itu ada semua tuh. Tunggu sebentar, saya akan share screen Bunda. Nggak kelihatan ya? Nah ini nih. Nah ini nih. Jadi diisi namanya aja Bunda ya. Misal Bunda Ika, emailnya apa, ya nomor HP, ya catatan nggak usah diisi lah. Nah nanti pilih metode pembayarannya. Ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, Bunda, BSI, bebas. Kartu kredit, QRIS, ya. Nah itu tuh. Oke. Mandiri, boleh, boleh. Kirim bukti transfer kemana, Coach? Nanti saya follow up aja, nggak usah kirim bukti lah ya. Paling di WA aja, Coach, saya sudah transfer gitu aja lah. Nanti saya cek gitu. Udah otomatis kok. Iya, BCA Mandiri. Bunda tinggal isi form aja di sini. Namanya Ika, misal emailnya ika@gmail.com ya kan. Nomor HP,
ini catatan nggak usah diisi. Bunda mau ambil e-wallet atau virtual account, Bunda pilih aja BCA, Mandiri, BNI, BRI, ya bebas sesuai ininya masing-masing. Oke, siap. Nggak bisa diklik metode pembayaran, bisa kok. Itu bukan diklik, Bunda tinggal dicari aja virtual account apa kartu kredit gitu loh. Ini Bunda Zen, ini ada program bimbingan sama saya ya selama 30 hari. Oke, Bunda bisa WA-an sama saya lalu dapat bonus ya, bonusnya senilai 3 juta rupiah. Itu adalah bonusnya sesi terapi ya. Terapi dengan saya selama 3 kali, Bunda. Tapi dari semuanya itu Bunda cukup bayar 149.000 aja. Ya, Bunda kan kalau ke psikolog itu terapi biaya konsultasi aja itu mahalnya minta ampun gitu loh. Belum lagi konsultasinya gitu kan, ya. Dan ternyata nggak semua psikolog tuh bisa problem solving ya, menyelesaikan masalah pikiran laki-laki gitu loh. Betul. Bener ya, Bunda Priyanti ya? Kalau Betul, ini Coach. apa yang Bunda rasain bedanya? Kalau di psikolog atau psikiater tuh dia lebih mendengarkan semua keluh kesah kita gitu tanpa solusi gitu. Jadi kalau menurut saya tuh, jadi, memang kita di situ diizinkan marah, diizinkan menangis, diizinkan menceritakan semuanya gitu keluh kesah kita. Cuma nanti, ujung-ujungnya memang tidak ada solusi yang paham akan permasalahan kita gitu. Jadi, setelah kita cerita semua, di situ paling mereka cuman bilang bahwa itu semua ujian, kita harus lebih sabar, harus lebih ikhlas gitu. Jadi kalau kamu mau marah silahkan, kalau kamu mau, menangis silahkan gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kita nggak paham kalau kalau dalam bahasa yang Coach bilang, kita nggak bisa paham otak laki-laki itu pengennya seperti apa gitu. Jadi sehingga kalau kita ketemu dengan suami pasti ujung-ujungnya bicara pelan tapi, di akhir pasti ada keributan gitu, Coach. Iya, bener, bener, bener. Mhm. Bener, poinnya itu. Iya, Membuat ini jadi spesial tuh itu sebenarnya kita. Jadi kita tahu otaknya laki-laki itu apa gitu, karena dari situ kan iya betul. saya sebagai seorang coach itu mengarahkan ini loh, otaknya laki-laki kenapa dia begini tuh karena ini loh. Dan itu Mhm. bakal pasti relate, oh iya ya kemarin dia begini loh coach. Karena saya Iya, begini, begini. Itu tuh. Ya. mhm. Dan itu bener-bener nggak semua orang bisa gitu loh. Ya. Karena akhirnya kita bisa menghadapi suami yang model kayak gimana gitu. Macam Mhm. kayak gimana juga kita akhirnya bisa hadapi gitu loh. Iya, Gitu sih. Jadi makanya ini sesuatu hal yang beda ya, daripada Bunda harus menghabiskan banyak ya, Bunda ketemu psikolog, psikiater, belum lagi nanti ada tindakan obat, terapi gitu loh. iya, betul. Pasti jutaan gitu loh. Ini Mhm. cukup 199.000 aja bisa dapetin manfaatnya, wah luar biasa banget menurut saya sih. Pasti mahal banget gitu loh, maksudnya value-nya luar biasa gitu loh. Ya, Dan hasilnya cepet sih, Coach, kerasa gitu. betul, betul, pasti kerasa hasilnya ya. Mhm. Pasti kerasa gitu. Karena ya itu ya, makanya kemarin saya bilang sama Bunda Aprianti, artinya kita perlu tekad gitu ya. Iya, Kita mau sembuh tuh jangan kayak yang malas lah ini mhm. kalau kita mau sembuh malas juga ya akhirnya sakitnya juga masih nempel gitu loh. Iya, Kan kita nggak niat betul, sembuh gitu loh. heeh. Gitu Karena sih. yang Coach ungkap di depan tadi yang sampai kena penyakit psikomatis semua itu udah aku rasain gitu. Dan Heeh. betul dan kemarin aku, divonis serviks sampai operasi, sampai biopsi. Oh, Setelah operasi, setelah biopsi itu ada lagi gitu sampai, "Kenapa ya kok bisa ada lagi?" Gitu. Ternyata, ya mungkin dari situ, dari stres juga, dari capek juga gitu ya, dari luka hati juga. Tapi setelah saya sembuh istilahnya dengan luka batin saya, berangsur si penyakit, lahir saya juga, sembuh gitu, iya, iya. berangsur sembuh juga, heeh. Jadi kayak Berdampak banget. bener-bener. Jadi lebih ini ya Bunda ya, apa?
lebih relief ya, lebih kayak Iya, rilis. betul. Sampai dokternya bilang, Bu bisa nggak jangan stres gitu. Soalnya kalau stres ini bisa si bakterinya, virusnya semua bisa hidup lagi. Sampai ngomong kayak gitu kan si dokternya tuh. Akhirnya ya itu setelah saya sembuh juga kemarin terakhir check up di bulan Mei, dokternya vonis kistanya sembuh, miomnya sembuh, serviknya membaik gitu. Dan itu tiba-tiba loh munculnya tuh, Coach. Jadi setelah saya mengalami luka batin, semua penyakit itu muncul dan saya juga heran dari mana munculnya. Itu semua by pikiran sih sebenarnya. Jadi Iya, betul. kalau misal kitanya memang udah sembuh dan sehat sih sebenarnya, makanya benar ya, artinya semua penyakit itu kan sumbernya kan dari pikiran ya. Kalau Iya, pikirannya betul. sehat, imun kita juga akhirnya ikut sehat gitu loh. Hmm. Kita akhirnya ikut berani gitu. Tapi Iya, kalau kita benar. benar down, kita pikiran nggak karuan, itu tadi salah satu peserta webinar juga katanya ada yang sampai stroke ringan lah. Wah itu Hmm. kalau udah kayak gitu sih udah parah banget. Apalagi ya, Nah, saya nggak, Bunda Aprianti kayaknya baru cerita dia sampai di titik itu, berarti luar biasa banget sih. iya, soalnya benar-benar jadi traumanya aku tuh dari orang tua juga, pas aku juga korban dari broken home gitu kan. Di saat remaja menjadi korban broken home gitu, di saat nikah aku udah wanti-wanti nih sama suami, aku punya trauma ini gitu. Ternyata pas kena setelah 21 tahun menikah, kena gitu, dengan orang yang nggak pernah aku bayangin gitu bakal ngerebut suami aku, saudara dia sendiri kan gitu. Jadi bener-bener lukanya tuh yang bertumpuk gitu. Kan sepupu dia sendiri, heeh. Ya itu sampai kenapa suami pergi karena pola yang sama ketahuan, aku hampir bawa senjata tajam gitu di saat dia tertidur, si ceweknya ngechat manis-manis di tengah malam, itu betul-betul di saat dia tidur aku ambil gunting gitu, itu betul-betul udah ditancapin ke lehernya gitu, saking gimana ya, saking ini orang tuh kok udah dimaafin lagi ngulang gitu. Dan ya itulah aku gitu, makanya sampai di titik ini juga nggak mudah sebetulnya gitu, tapi karena ngelihat keempat anak aku yang betul-betul juga terluka dengan sikap ayahnya, di situ yang membuat aku, ayahnya pergi masa aku juga mau kacau gitu, nanti hidup mereka kayak gimana gitu. Benar. Oke. Mhm. Oke, sip. Bunda Aprianti, thank you for sharing. Iya, Saya berharap Bunda sukses terus, bahagia. amin, Ya. amin. Karena kalau dari titik ini, bagaimana kita bisa bahagia atas diri kita sendiri, kita harus berdikari, ya. Kita harus melihat anak-anak tetap utuh, ya. Mhm. Di balik itu semua perlu ibu yang sehat. Ya, Yes, Bu. Luar biasa. betul. Dan thank you juga untuk Bunda Silvi, ya. Saya nggak expect banget Bunda Silvi bakal hadir lagi, mau belajar lagi, ya. Saya benar-benar appreciate, ya. Dia benar-benar belajar, ya. Dia benar-benar dengerin, ya. Kalau saya ngomong tuh Bunda Silvi tuh nggak usah banyak bacot lah, ya. Langsung, oh iya nih, saya langsung belajar, besok saya harus praktekin, gitu. Dan selalu buktiin gitu loh, oh iya coach ya, gitu loh. Dengan Bunda Silvi yang lebih tenang, Bunda Silvi yang lebih jujur sama diri sendiri, ya. Artinya dia akhirnya bisa kontrol itu semua gitu, ya. Kalau seorang ibunya tenang gitu loh, itu yang akhirnya pada akhirnya semua tuh bakal balik lagi sama istri sahnya gitu, ya. Jadi thank you so much Bunda Silvi udah kasih sharing dan insight-nya, ya. Karena Bunda Silvi hari ini kita bisa banyak menginspirasi untuk bagaimana bisa melewati badai perselingkuhan ini, ya. Bahwa pada saat kita dikhianati itu ternyata kita nggak hancur banget kok gitu loh. Kita hanya perlu untuk belajar untuk lebih lurus hatinya, lebih lapang gitu loh, ya. Saya berharap Bunda Silvi bisa banyak rezekinya, ya. Amin. Anak-anak sehat, ya. Makin harmonis keluarganya, ya. Untuk semuanya juga ya, saya doain Bunda-bunda di sini yang hadir pada malam hari ini. Saya doain semuanya Bunda diberikan kesehatan, kelancaran, ya. Saya berharap semoga, kadang kita sebagai manusia perlu ikhtiar Bunda, ya. Kalau kita udah kalau kita udah benar-benar berusaha sepol-polnya kita ya, Tuhan bakal nolong kita kok, ya. Dan
doa itu nggak ada yang sia-sia, bener nggak Bunda Priyanti? Betul, Coach, betul. Nggak ada yang sia-sia. Jadi saya berharap Bunda-Bunda di sini ya kita bisa nanti ketemu bareng lagi di sesi selanjutnya. Kita bisa Check-in ngobrol bisa sambil. bincang lagi ya. Dan nanti Bunda-Bunda juga bisa nanti ketemu sama Bunda Priyanti ya. Nanti saya juga undang Bunda Silvi ya. Kalau misal Bunda Silvi mau nih ya, kasih arahan juga, kasih insight ya. Karena bukan tentang kata-katanya Bunda yang mengotif, enggak, tapi tentang story sebenarnya. Oke. Cerita Bunda Silvi yang oh iya ya, pada saat berantakan tuh enggak harus kita hancur juga kok gitu loh. Kita tetap jadi ibu yang sehat kok. Nah, itu poinnya di Iya. situ sih sebenarnya. Ya. Oke, thank you. Sesi malam hari ini saya berharap kita bisa ketemu lagi Bunda-Bunda ya, sehat selalu dan bahagia. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye bye. Recording stopped.